Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada? Bagaimana cara membuktikan ada ataupun tidak ada ya? Tidak mungkin membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, karena hal itu akan memerlukan bukti yang tidak mungkin juga untuk ditemukan. Konsep Tuhan adalah konsep metafisika yang sulit untuk dipahami dan didefinisikan secara objektif. Meskipun begitu, saya tetap akan memberikan sudut pandang yang objektif dan universal, bukan subjektif menurut sudut pandang terutama agama saya pribadi ya, tapi objektif universal di tengah-tengah. Selain itu, konsep Tuhan sangat bervariasi di antara kepercayaan agama yang berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan definisi yang tepat dari Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Namun, penting untuk diingat bahwa ketidakmampuan untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada tidak berarti bahwa Tuhan pasti ada juga jika kita berbicara mengenai bukti empiris. Ini hanya menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita untuk memahami dan membuktikan keberadaan atau ketiadaan Tuhan. Sekali lagi, ini hanya sudut pandang objektif dan saya bukan berbicara berdasarkan teologi agama saya pribadi untuk penjelasan ini ya. Intinya adalah banyak orang percaya pada keberadaan Tuhan berdasarkan keyakinan dan pengalaman pribadi mereka atau justru karena menyadari alam semesta ini. Namun, banyak juga yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan karena mereka melihat kurangnya bukti yang memadai untuk mendukung keyakinan itu. Lalu kenapa banyak orang yang tidak percaya Tuhan padahal mereka tidak bisa membuktikannya? Logikanya semua alam semesta ini berjalan dengan teratur. Apa mungkin berasal dari kebetulan saja? Atau memang ada yang mengatur? Ini biasanya ditanyakan oleh orang yang percaya pada Tuhan. Sebaliknya, bagi yang tidak percaya Tuhan, maka pertanyaan pun pastinya dibalik. Seperti kenapa banyak orang yang percaya Tuhan, padahal tidak bisa membuktikan secara nyata juga. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan menemukan titik temu dan hanya akan menjurus ke perdebatan tiada akhir. Namun mungkin saya akan memberikan sudut pandang seperti ini. Banyak orang yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan karena mereka melihat kurangnya bukti yang memadai untuk mendukung keyakinan tersebut seperti yang tadi saya jelaskan. Beberapa orang percaya bahwa alam semesta ini berjalan dengan teratur karena hukum alam yang berlaku, yang muncul dari proses alamiah tanpa adanya campur tangan Tuhan. Begitulah klaimnya. Sedangkan beberapa orang percaya bahwa alam semesta ini berasal dari kebetulan atau kemungkinan yang sangat rendah yang menghasilkan kondisi yang mendukung kehidupan tanpa adanya kehendak atau tujuan dari sebuah entitas yang mengatur, yaitu Tuhan. Namun, meskipun tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung keberadaan Tuhan, banyak orang percaya pada keberadaan Tuhan berdasarkan keyakinan dan pengalaman pribadi mereka atau justru karena mempelajari ilmu pengetahuan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan mempertahankan keyakinan mereka sendiri dan tidak mungkin untuk menghakimi atau meremehkan pandangan siapapun. Mungkin dari penjelasan barusan akan tumbuh pertanyaan lain, yaitu dari mana hukum alam muncul atau apa esensinya, karena tadi saya berbicara tentang hukum alam kan. Hukum alam muncul dari pengamatan dan pemahaman tentang cara kerja alam semesta ini. Hukum alam digunakan untuk menjelaskan fenomena alamiah yang terjadi secara konsisten dan dapat diprediksi. Contohnya seperti hukum gravitasi Newton yang menjelaskan gaya tarik-menarik antar benda-benda di alam semesta, dan hukum termodinamika yang menjelaskan hubungan antara energi dan perubahan dalam suatu sistem. Hukum alam ini biasanya ditemukan melalui pengamatan, pengukuran, dan eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan kemudian menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan dan eksperimen tersebut untuk mencari pola-pola dan aturan yang mengatur fenomena alamiah tersebut. Dari analisis tersebut, hukum alam yang menjelaskan fenomena tersebut dapat dirumuskan. Meskipun hukum alam telah ditemukan dan dijelaskan dengan baik, masih banyak yang tidak diketahui tentang alam semesta ini. Karena itu, ilmu pengetahuan terus berkembang dan menguji teori-teori baru yang bertujuan untuk memahami alam semesta dan hukum-hukum yang mengaturnya dengan lebih baik.
Dan bagi yang percaya Tuhan, ini tentunya lebih mudah untuk menyimpulkan bahwa hukum alam dengan segala keteraturannya pasti akan ada dengan sendirinya atau tidak akan ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur dan menciptakannya dengan detail. Ini yang saya katakan tadi bahwa Tuhan bisa ditemukan melalui ilmu pengetahuan juga. Konsep Tuhan merupakan konsep metafisika yang sulit untuk dijelaskan secara empiris. Tuhan seringkali dianggap sebagai entitas yang tidak dapat diukur, diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, banyak orang memandang konsep Tuhan sebagai sesuatu yang melebihi pemahaman dan kemampuan pengetahuan manusia. Namun banyak ahli agama, filsafat, dan teologi telah menghasilkan berbagai argumen dan pemikiran tentang keberadaan dan sifat Tuhan, serta hubungannya dengan alam semesta. Argumen-argumen ini selalu atau tidak selalu dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi lebih merupakan pemikiran filosofis dan teologis. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama memiliki pendekatan yang mungkin berbeda dalam memahami dunia. Ilmu pengetahuan menggunakan metode empiris dan berfokus pada pengamatan dan pengukuran secara nyata dan terkonfirmasi oleh indera manusia. Sementara agama seringkali berbicara tentang pengalaman spiritual dan keyakinan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara ilmiah. Tuhan itu berkaitan dengan metafisika, sedangkan jika ingin bukti bukankah harus fisik dan bukan metafisik? Bukankah ini berarti memang sejatinya tidak akan pernah bisa dibuktikan secara fisik? Yap, benar. Konsep Tuhan seringkali dianggap sebagai konsep metafisika, yaitu sesuatu yang melebihi atau tidak dapat dijelaskan secara fisik dan material. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberikan bukti yang konkret dan empiris untuk keberadaan Tuhan secara nyata. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua hal yang penting dalam kehidupan manusia dapat diukur secara fisik atau material. Contohnya seperti perasaan cinta, kebahagiaan, atau arti hidup. Meskipun hal-hal ini sulit untuk diukur dan dijelaskan secara fisik, namun hal-hal tersebut masih sangat penting bagi kehidupan manusia dan berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hal yang sama berlaku untuk konsep Tuhan. Bagi sebagian orang, keberadaan Tuhan sangat penting dalam hidup mereka dan memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Meskipun tidak ada bukti yang konkret dan empiris untuk keberadaan Tuhan, namun keyakinan ini masih memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, terlepas dari apakah keyakinan tersebut dapat dijelaskan secara fisik atau tidak. Sebagai manusia, kita dapat mencari pemahaman dan makna dalam hidup kita melalui berbagai cara, termasuk melalui keyakinan agama atau spiritual. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya, kenapa zaman dulu orang menyembah dewa-dewi yang banyak, bukan Tuhan yang tunggal? Oke, pada zaman dahulu, kepercayaan dan praktik keagamaan bervariasi dan sangat beragam di berbagai budaya dan peradaban. Ada beberapa masyarakat yang menyembah satu Tuhan yang tunggal seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun ada juga masyarakat yang mempunyai banyak dewa atau semacam entitas spiritual. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa masyarakat pada zaman dahulu menyembah dewa-dewi atau entitas spiritual. Salah satunya adalah karena kepercayaan bahwa dewa-dewi tersebut memiliki pengaruh dan kontrol atas alam dan kehidupan manusia. Dewa-dewi tersebut diyakini memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan, keberhasilan, atau bahkan menghukum manusia jika mereka tidak taat pada peraturan. Selain itu, kepercayaan pada banyak dewa-dewi atau entitas spiritual juga dapat dikaitkan dengan kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan bahwa semua benda dan makhluk di alam semesta ini memiliki jiwa atau kekuatan spiritual. Dalam kepercayaan animisme, dewa-dewi atau entitas spiritual merupakan manifestasi dari kekuatan alam semesta. Perlu dicatat bahwa evolusi keyakinan agama dan praktik keagamaan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor sejarah, sosial, dan budaya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi evolusi keyakinan agama dan praktik keagamaan, termasuk kontak dengan budaya lain, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial dan politik.
Lalu siapa sebenarnya dewa-dewi yang disembah peradaban zaman dulu? Apakah sebenarnya manusia biasa yang pernah hidup beberapa generasi sebelumnya, yang hidupnya berpengaruh, lalu meninggal dan untuk dikenang maka diabadikan dengan dibuatkan monumen seperti patung dan akhirnya disembah sebagai dewa? Ya kurang lebih memang seperti itu. Tapi kita bahas dulu secara sudut pandang mitologinya ya. Dewa-dewi yang disembah oleh peradaban zaman dulu bervariasi tergantung pada budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Misalnya, dalam mitologi Yunani kuno, terdapat banyak dewa dan dewi yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, seperti Zeus sebagai dewa petir dan kepala para dewa, Athena sebagai dewi kebijaksanaan dan perang, dan Poseidon sebagai dewa laut. Pada beberapa kasus, ada beberapa dewa dan dewi yang dianggap merupakan manusia yang diangkat ke posisi dewa setelah meninggal, seperti Kaisar Caesar pada kebudayaan Romawi dan Firaun pada kebudayaan Mesir kuno. Namun tidak semua dewa dan dewi dalam berbagai agama dan kebudayaan dianggap sebagai manusia yang diangkat menjadi dewa. Beberapa dewa dan dewi diyakini lahir sebagai dewa atau dipilih oleh dewa untuk memegang posisi tersebut menurut mitologi yang terkait. Namun penting untuk diingat ya bahwa keyakinan agama atau kepercayaan zaman dulu dan mitologi seringkali mencakup aspek spiritual dan kepercayaan yang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah dan lebih sulit jika dibandingkan dengan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Tunggal. Beberapa kepercayaan dan praktik keagamaan mungkin memiliki asal-usul historis yang jelas, sementara yang lain mungkin berasal dari mitos dan legenda yang ditransmisikan secara turun-temurun yang seperti saya jelaskan tadi, dan akhirnya kita kenal sebagai kebudayaan pagan. Sejatinya, penganut kepercayaan Tuhan yang tunggal dan penganut kepercayaan dewa-dewi yang banyak memang secara historis selalu bergesekan satu sama lain. Berbeda dengan zaman modern seperti sekarang di mana gesekan sering terjadi dengan orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya. Kenapa di zaman modern seperti sekarang tidak ada lagi yang percaya pada dewa-dewi, namun yang percaya Tuhan yang Maha Tunggal semakin banyak dan meningkat? Tren keyakinan agama memang dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, interaksi dengan budaya lain, dan perubahan sosial. Meskipun masih ada masyarakat yang mempraktikkan kepercayaan kepada dewa-dewi atau entitas spiritual, tetapi pada umumnya jumlahnya menurun seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa keyakinan pada Tuhan yang tunggal semakin banyak dan meningkat pada zaman modern ini adalah karena pengaruh agama-agama besar seperti agama Kristen dan Islam yang berkembang dengan pesat di berbagai belahan dunia. Agama-agama tersebut mengajarkan keyakinan pada satu Tuhan yang tunggal dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, perkembangan sains dan teknologi juga memainkan peran dalam mengubah keyakinan agama pada zaman modern. Sains dan teknologi memungkinkan manusia untuk lebih memahami alam semesta dan mengembangkan teori-teori tentang asal-usul kehidupan dan alam semesta, sehingga membuat keyakinan agama pada dewa-dewi atau entitas spiritual yang kental dengan paganisme menjadi kurang relevan. Namun, meskipun tren keyakinan agama dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, tetapi keyakinan agama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, serta memainkan peran dalam membentuk moral dan nilai-nilai sosial. Pertanyaan tentang apakah konsep Tuhan yang esa lebih masuk akal dibandingkan dengan kepercayaan pada dewa-dewi adalah pertanyaan yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Konsep Tuhan yang esa dalam agama-agama besar seperti Islam, Yahudi, dan Kristen, dan beberapa agama lainnya mengajarkan kepercayaan pada satu entitas yang menciptakan dan mengatur alam semesta serta mempunyai kuasa yang mutlak atas segala hal. Dalam pandangan beberapa orang, konsep Tuhan yang esa dapat dianggap lebih masuk akal karena ia merupakan satu entitas yang mudah dimengerti dan diterima oleh akal budi manusia. Sementara kepercayaan pada banyak dewa dan dewi dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda pula dapat dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan sulit untuk dipahami.
Apakah konsep Tuhan yang esa lebih masuk akal dibandingkan dengan kepercayaan pada dewa-dewi atau paganisme? Sangat tergantung pada sudut pandang dan keyakinan masing-masing individu. Penting untuk diingat bahwa setiap keyakinan dan kepercayaan memiliki nilai dan makna yang berbeda-beda, dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat membawa keragaman dan kekayaan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah cukup meyakini bahwa yang paling relevan untuk diri saya adalah Tuhan itu adalah esa sejak dulu kala, bukan banyak dan beragam, bukan pula tidak ada. Semoga clear ya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai judul yang saya terapkan, dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.